Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Hari ini adalah hari Minggu, kita sama-sama mau ibadah. Adik-adik persiapkan diri, kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama memuliakan Dia. Nah adik-adik, kakak mau undang adik-adik semua untuk duduk. Kita mau sama-sama ibadah. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau bilang Tuhan, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik sama-sama lipat tangan kita masing-masing. Kita mau sama-sama berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap kami Tuhan. Kau jagai setiap kami Tuhan, Kau lindungi setiap kami Tuhan, Kau jagai setiap kami dalam malam kami Tuhan. Kalau boleh hari ini Tuhan, Kau berikan kesempatan Tuhan, kami boleh sama-sama ibadah Tuhan, kami mau berikan yang terbaik dari kami Tuhan. Suara kami, tepuk tangan kami, tarian kami untuk Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami mau ibadah Tuhan, kami mau serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik boleh sama-sama bangkit berdiri. Adik-adik tahu nggak sih lagu Buah Roh? Pasti udah pada hafal semua kan? Mari kita naikkan pujian ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit, adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Yeay, adik-adik semua boleh sama-sama duduk. Kita mau dengerin firman Tuhan. Adik, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan terima kasih karena Engkau baik. Mari adik-adik sama-sama kita duduk. Kita mau sama-sama sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
baik, sama-sama lipat tangannya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Kami mau selalu Tuhan berterima kasih untuk kebaikan Engkau Tuhan. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berkati Tuhan, pimpin setiap hati kami Tuhan, biar kami sama-sama boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati kakak yang akan sampaikan firman-Mu Tuhan, biar benih firman yang akan disampaikan hari ini Tuhan, boleh tertanam atas setiap hati kami, dan kami boleh jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Wah, semuanya semangat memuji Tuhan tadi ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kakak mau tanya nih, adik-adik, siapa yang suka makan es krim? Semua suka makan es krim? Emang es krim itu enak ya. Ada rasa coklat, ada rasa stroberi, ada rasa vanila. Wah, semua rasa kita suka. Wah, memang enak ya. Makanan-makanan yang seperti itu pasti anak-anak suka. Jangankan anak-anak, tante juga suka ya. Nah, adik-adik, pagi hari ini kakak mau kasih cerita nih. Waktu kakak jalan-jalan ke mall, adik-adik, kakak lihat seorang anak yang nangis, yang marah-marah sama mamanya. Dia minta dibelikan es krim. Tapi karena dia lagi batuk, jadi mamanya tidak mengizinkannya. Anak ini marah, kesel sama mamanya. Terus dia marah-marah, nangis. Malah sampai guling-guling di lantai. Ih, adik-adik, masa gitu ya? Adik-adik di sini nggak ada kan yang seperti itu ya? Semua anak yang baik. Kalau mama bilang jangan, adik-adik nurut sama mama, nggak marah-marah. Ya, adik-adik. Terus di lain waktu, kakak juga lihat adik-adik. Ada seorang anak juga, dia marah-marah, nangis juga, guling-guling juga. Loh, kenapa ya? Dia minta dibelikan mainan adik-adik. Wah, kok sampai gitu ya? Nggak dibelikan mainan, kok marah-marah? Terus guling-guling, nangis teriak-teriak. Adik-adik semua di sini, anak Tabernacle Kids, gak ada yang seperti itu. Ya, adik-adik, dari dua contoh yang kakak sebutkan tadi, ya adik-adik, mereka tidak punya pengendalian diri. Mereka tidak bisa menguasai diri. Mereka gak sabar, adik-adik. Coba kita lihat ya, anak yang pertama, adik-adik. Anak yang pertama ini minta dibelikan es krim. Dia marah, dia nangis. Wah, adik-adik, dia nggak bisa menguasai diri tentang apa? Makanan. Adik-adik semua pasti bisa ya menguasai diri tentang makanan. Padahal mamanya ini punya niat, punya tujuan yang baik loh buat anak ini. Supaya apa? Anak ini nggak batuk terus. Anak ini sembuh dari batuknya. Ya, adik-adik juga pasti tahu, adik-adik juga pasti mengerti kalau mama atau papa bilang jangan makan es krim ya. Adik-adik harus berpikir, jangan marah ya. Adik-adik berpikir dulu, oh mama melarang saya tidak makan es krim supaya saya nggak batuk, supaya saya sehat. Cuacanya sekarang adik-adik tahu anginnya bertiup kencang, dingin banget ya adik-adik. Makanya kalian harus berpikir dulu sebelum bertindak ya.
kita harus tahu nih, oh mama bilang begitu karena apa? Karena mama sayang sama kita. Jangan langsung marah. Berarti kalau kalian langsung marah, nggak berpikir dulu, berarti kalian itu nggak punya penguasaan diri. Penguasaan diri itu buah Roh Kudus kan? Adik-adik ingat? Iya, penguasaan diri adalah buah Roh Kudus yang Wah, betul. Buah Roh Kudus yang ke-9. Ya, dalam Galatia ya adik-adik pasti hafal. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Oh iya betul, penguasaan diri. Kita harus bisa menguasai diri. Kalau anak yang pertama tadi, yang marah-marah, juga anak yang kedua juga marah-marah sama orang tuanya. Coba adik-adik, apakah mereka ini melakukan firman Tuhan? Enggak. Mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mereka tidak menguasai diri. Juga apa adik-adik? Adik-adik yang sudah hafal tentang 10 perintah Allah. Iya, kita harus apa? Menghormati orang tua kita. Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan di dunia. Semua adik-adik Tabernakel Kids ini menguasai diri, juga hormat kepada orang tua. Ya, adik-adik ya, kita belajar hari ini tentang menguasai diri, buah roh yang ke-9, supaya kita bisa selalu jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berbuah buat Tuhan Yesus. Adik-adik semua sayang kan sama Tuhan Yesus? Kalau adik-adik sayang sama Tuhan Yesus, adik-adik harus belajar menguasai diri. Oh, adik-adik mungkin bertanya, Kak, gimana caranya aku bisa menguasai diri? Aku kadang-kadang masih suka marah, Kak. Enggak apa-apa. Kita semua belajar. Mungkin waktu mama kalian bilang jangan, kalian mulai marah. Terus kalian sadar, oh iya, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, minta maaf sama mama. Mama maafkan saya ya. Saya tadi tidak menguasai diri saya. Oke, habis itu nanti berikutnya kalau mama bilang sesuatu, kalian gak boleh marah. Ya, karena mama pasti punya rencana yang baik, punya tujuan yang baik buat kalian. Ya, kalian harus berpikir dulu. Oh iya, kalau saya marah, kalau saya misalnya makan es krim yang banyak, saya jadi batuk. Atau kalau waktu saya marah, saya jadi bikin sedih mama. Saya jadi bikin sedih Tuhan Yesus. Ya, makanya mulai dari hari ini dan seterusnya kita belajar yuk sama-sama untuk kita menguasai diri. Supaya apa? Supaya makin hari anak-anak makin menyenangkan hati Tuhan. Nah, tadi caranya yang pertama kita harus belajar berpikir dulu sebelum bertindak. Kita pikirkan dulu sebelum kita marah, sebelum kita mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya, kata-kata yang marah itu bisa jadi kata-kata yang kasar ya. Kita harus berpikir dulu supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Ya, kita harus berpikir sebelum bertindak. Yang kedua, adik-adik, kita harus taat sama firman Tuhan. Gimana kita tahu taat firman Tuhan? Adik-adik seperti sekarang, adik-adik sekolah minggu, adik-adik tahu tentang firman Tuhan. Adik-adik juga baca Alkitab. Adik-adik tahu tentang firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan. Ya adik-adik ya. Terus yang ketiga, kita hidup dipimpin oleh
Roh Kudus. Gimana sih, Kak, caranya kita hidup dipimpin Roh Kudus? Adik-adik, dalam hati kita kan sudah terima Tuhan Yesus ya. Makanya Tuhan Yesus pasti kasih tahu nih dalam hati kita. Misalnya kita mau marah, Tuhan Yesus pasti kasih tahu, jangan marah. Ya, hati kita berkata, jangan marah, nggak boleh marah, nanti kamu buat sedih mama. Ya, terus kalau kita nggak taat sama mama, pasti dalam hati kita berkata, jangan marah, jangan melanggar perintah mama. Kita harus menyenangkan hati mama, menyenangkan hati Tuhan. Ya, adik-adik mau semua menyenangkan hati Tuhan dengan menguasai diri kita. Ya, adik-adik. Terus adik-adik, kakak juga pernah loh lihat ada kakak remaja ya yang marah sama temennya. Terus dia malah ngajak berantem. Gak boleh gitu ya adik-adik ya. Gak boleh sampai ngajak berantem. Itu juga perbuatan yang gak baik. Perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Kita harus berdamai dengan teman kita. Mungkin adik-adik di sini dengan teman atau dengan kakak atau dengan adik berebut mainan. Adik-adik harus menguasai diri adik-adik. Jangan marah. Terus jangan berantem. Ya, harus main sama-sama. Mungkin adik kalian ingin main mainan yang kalian punya. Boleh adik-adik perbolehkan aja. Kan nanti juga adiknya bisa setelah adik main, kamu bisa main kembali. Ya, semua bisa diatur, semua bisa dipikirkan dulu sebelum kalian bertindak. Ya, sebelum kalian marah, sebelum kalian berkata-kata yang kasar. Ya, adik-adik ingat, kita harus menguasai diri. Ya, adik-adik pasti semua bisa menguasai diri. Adik-adik, saatnya kita akan mengucapkan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Bunyinya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi ya, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Yeay, adik-adik keren semua, pinter semuanya. Nah, adik-adik, kita mau lipat tangannya, kita tutup mata kita mau berdoa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar untuk menguasai diri kami. Kami mau belajar Tuhan untuk berpikir dulu sebelum bertindak. Tuhan, kami juga mau senantiasa taat sama firman Tuhan. Juga kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mohon Engkau menolong kami selalu, setiap saat, setiap waktu, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, dan kami mau berbuah bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami selanjutnya Tuhan dalam hari-hari kami, berikan kesehatan, kekuatan, juga kedua orang tua kami, keluarga kami semuanya. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, password kita hari ini adalah aku mau menguasai diri. Sekali lagi, aku mau menguasai diri.
Adik-adik kirim ya passwordnya ke bunda kelas kalian masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Halo adik-adik. Kakak ada aktivitas nih hari ini. Gampang banget. Aktivitasnya bisa jadi hiasan dinding adik-adik. Nah, adik-adik mau tahu kan cara pembuatannya kayak gimana? Bahannya ada kardus. Kardus adik-adik bikin bulat. Sesudah bulat, adik-adik gunting. Adik-adik gunting yang rapi. Sesudah itu adik-adik perlu yang namanya kertas lipat berbentuk hati. Sesudah itu adik-adik butuhkan kertas HVS. Nah, di sini ada corn. Adik-adik kalau makan es krim suka pakai corn kan? Nah, kita akan buat seperti ini. Gimana sih Kak buatnya? Kita butuhkan kertas HVS. Kita buat seperti ini. Gampang banget kita buat seperti ini. Sudah jadi. Nah, kita beri lem supaya merekat. Sesudah itu, adik-adik bikin ininya di sini. Bikin satu-satu. Harus sabar, harus rapi semuanya biar hasilnya juga bagus. Nah, adik-adik kita buat seperti ini. Sesudah ini ya semuanya diisi adik-adik. Jadilah seperti ini adik-adik. Setelah adik-adik semuanya tadi satu-satu cerobongnya di lem. Sesudah itu adik-adik masukkan di tengah-tengahnya love, kertas lipat love. Nah, gampang banget kan adik-adik. Nanti adik-adik tinggal tempel di dinding. Selamat mencoba adik-adik. Kakak undang untuk bangkit berdiri dan tadahkan tangan ya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear children. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear children. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear children. Happy birthday to you. Apa yang dilakukan Zakheus agar dapat melihat Yesus? Yunus ditelan oleh
yang dilakukan Yesus di Taman Getsemani sebelum ditangkap.